Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, pada pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bapak minta bantuan satu orang untuk memimpin doa, ya. Untuk Ibu Daris bisa Daris bisa minta bantuannya ya untuk memimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pencemaran air ya. Pada materi yang ini kita akan mempelajari tentang pencemaran tanah. Nah, untuk mempelajari pencemaran tanah, kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran ini apa. Yang untuk tujuannya yang pertama itu ada 6 sebenarnya ya. Untuk pengetahuannya ada 4 dan untuk keterampilannya ada 2. Untuk pengetahuannya itu ada yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran tanah terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis polutan pencemaran tanah. Yang ketiga peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab polutan. Kemudian keempat itu melalui kegiatan penyelidikan pengaruh pencemaran tanah terhadap lingkungan, peserta didik dapat membuat solusi mengatasi masalah pencemaran tanah dengan benar. Kemudian untuk keterampilannya ada 2 di sini. Yang pertama itu peserta didik dapat membuat laporan hasil penyelidikan tentang solusi mengatasi masalah pencemaran tanah. Dan yang kedua adalah melalui kegiatan penyelidikan peserta didik dapat membuat poster. Nah, selanjutnya untuk tujuan materi yang tadi sudah, selanjutnya adalah kalian perhatikan nih ya, gambar. Ada gambar di sana, ada 3 gambar tentang pencemaran tanah. Nah, di sini 1, 2, 3. Kemudian nanti juga ada artikel. Untuk gambar pertama ini, silahkan Fitri, ini gambar apa? Di mana? Fitri? Ya, Pak. Ya, ini gambar apa? Yang pertama ini? Itu gambar sungai ya, Pak. Sama pohon sawit, Pak. Ya. Yang ini ya, ini gambar perkebunan sawit. Nah, yang di tengah itu adalah tempat pembuangan limbahnya. Itu Bapak meluruskan ya. Kemudian ada gambar kedua. Gambar kedua ini di sebelahnya ya. Itu untuk Dila, ini gambar apa Dila? Dila? Bisa. Maaf, Pak. Ya. Itu sampahnya dibuang di pinggir sungai ya, Pak ya? Ya, ini ada tumpukan sampah ya. Jadi di sampingnya ini ada sejenis selokan ya. Jadi di pinggiran dibuangnya. Kemudian yang ketiga ini ada gambar tumpukan sampah ya. Nah, selanjutnya dari pengamatan kalian ini kalian bisa menuliskan di buku kalian dulu ya. Kemudian bisa scan berkode ini, QR code untuk membaca artikel. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membacanya. Silahkan dibaca. Sudah? Nah. Sudah, Pak. Ya, sudah. Selanjutnya, setelah seperti permintaan Bapak tadi, kalian tuliskan tentang informasi penting atau apapun, termasuk pendapat kalian di buku tadi ya. Selanjutnya ini, Bapak mau membentuk kelompok ya. Kelompoknya itu ada 3 kelompok. Yang pertama
kelompok 1 itu Bu Irma, Irma, Daris, dan Mei. Yang kelompok 2 tuh Nadia, Fitri, Ida, dan kelompok 3 itu Dila, Marzalina, dan Ina. Nah, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan LKPD-nya ya, Baik, Pak. LKPD-nya. LKPD yang Bapak bagikan ini silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, kami tulis pakai pensil ya, Pak. Ya, boleh. Baik. Jadi LKPD-nya ya, ada tujuan petunjuk, petunjuk pengerjaan, kemudian yang tadi juga Bapak masukkan di sini, dan artikelnya. Kemudian kalian isi kolom-kolom yang kosong di sana. Di sini juga ada ini ya, penyelidikan. Silahkan kalian baca dan cermati. Kemudian di kelompok kalian bisa ini menyiapkan alat dan bahannya masing-masing ya. Siapkan alat dan bahan-bahannya. Iya, Pak. Baik, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Pak. Nah, kalau sudah, Bapak minta kalian menyiapkan hasil penyelidikan kalian yang berupa hasilnya di LKPD ini, nanti ditentukan siapa yang presentasi. Kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Di sini ada Irma, Daris, dan Mei. Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Kelompok 3, Pak. Oh ya, kelompok 3. Bisa ya, kalau mau duluan. Saya mau share screen, boleh tidak, Pak? Boleh? Bapak stop dulu ya. Iya, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Iya. Ya, saya langsung sampaikan hasilnya saja ya, Pak ya. Ya. Ya, Pak. Di sini hasilnya yang pertama di gelas A itu tadi saya berikan, saya buat air deterjen itu deterjennya sebesar 5 gram, Pak. Kemudian yang gelas B itu deterjennya 10 gram, gelas C itu deterjennya 15 gram, dan yang di gelas D itu hanya air ledeng biasa, Pak. Lalu kemudian air yang sudah saya campurkan dengan deterjen itu saya tuang ke tanah, Pak. Tapi di situ sudah ada cacingnya di dalam, Pak. Nah, setelah dihitung waktunya ketika di gelas A, saya tuang gelas A itu cacingnya keluar itu setelah 1,5 menit, Pak. Terus yang kedua itu dengan gelas B itu keluarnya setelah 50 detik. Terus yang pakai gelas yang ketiga itu 30 detik. Terus pas pakai air ledeng cacingnya itu keluar lama, Pak, dan baru keluar setelah 3 menit. Kemudian tadi setelah kami analisis bersama, diskusi, itu pergerakan cacing berbeda-beda, Pak, antara yang gelas A, B, C, dan D. Yang gelas A itu bergerak lebih lambat dibandingkan yang gelas B. Nah, yang paling cepat itu yang gelas C, Pak, yang deterjennya sebesar 15 gram, massa deterjennya 15 gram. Terus kalau yang gelas D kan tadi hanya air ledeng ya, Pak, ya, itu bergeraknya lebih lama, Pak, 3 menit. Kemudian yang paling cepat itu yang ada di gelas C, yang mana deterjennya tadi 15 gram ya, Pak. Nah, di sini menurut kami itu maaf, Pak, berisik tempat saya, Pak. Kemudian perbedaan ciri fisik tanah setelah dan sebelum disiram dengan air hujan. Maaf, Pak. Kelompok saya mungkin bisa membacakan selain saya. Oh, sudah selesai ternyata pengumumannya. Atau Bu Ina mau menambahkan?
Iya, saya tambahkan biar saya gantian bacakan. Jadi pada gelas C ini tadi, ketika kami berikan perlakuan dengan penambahan deterjen dengan kadar paling banyak ini tadi, seperti yang diketahui bahwa deterjen ini dapat mencemari tanah dan akibatnya itu tadi bisa terlihat cacingnya itu tadi cepat sekali keluar begitu Pak dari tanah. Kemudian perbedaan ciri fisik tanah yang sebelum dan sesudah disiram dengan air deterjen. Ketika tanah yang sudah disiram dengan air deterjen menjadi lebih keruh, Pak, dan banyak busanya, sedangkan tanah yang sebelum diberi deterjen tidak ada perubahan, gitu, Pak. Lalu hasil diskusi kami yang berikutnya, ketika kami melakukan percobaan, kami analogikan peristiwa pencemaran tanah pada kehidupan sehari-hari. Ini penjelasan dari kelompok kami, Pak, hasil diskusi kami bahwa percobaan pemberian deterjen pada cacing tadi itu dapat menganalogikan peristiwa pencemaran tanah, Pak, karena penambahan deterjen mempengaruhi perilaku cacing, begitu, Pak. Jadi pergerakan cacingnya semakin cepat ketika kadar deterjennya meningkat, begitu, Pak. Itu hasil analisis kami, Pak. Ya, sampai di situ dulu ya. Silahkan kelompok lain menanggapi. Bisa dari kelompok yang belum maju tadi ya. Kalau Bu Fitri, apa tanggapannya Bu Fitri? Bu Fitri, Iya, Pak. Fitri, ya Iya, Pak. silakan Fitri. Itu tadi, Pak, pergerakan cacingnya kok waktunya beda-beda itu tadi kenapa ya, Pak? Ya, mungkin kelompok yang dari presentasi bisa menanggapi. Karena itu Fit, kan tadi ini Fit, gelas A kan deterjennya 5 gram, gelas B 10 gram, gelas C 15 gram, jadi beda-beda. Nah, yang gitu. itu cacingnya semakin cepat keluar. Nah, itu kayak analogi bahwa pencemaran tanah itu bisa dianalogikan dengan tadi gara-gara kasih deterjen kan tanahnya jadi tercemar. Nah, cacing yang di bawah tanah jadi keluar gitu untuk menyelamatkan diri. Iya, jadi nggak betah di dalam tanah itu ya. Iya, terima kasih, Dila. Ya, bagus sekali ya, tuh ya. Selanjutnya bisa dari kelompok lain untuk menampilkan hasilnya. Silahkan kelompok lain men-share-nya atau bisa dibacakan langsung bisa. Dari kelompok Bu Irma Daris dan Mei bisa memberikan ini presentasi atau tanggapannya tadi. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya hanya membandingkan dengan penelitian di kelompok kami. Untuk masalah cacing tadi, kami kan sedikit berbeda sih waktunya. Cuma memang sama kesimpulannya. Maksudnya dari yang pergerakan cacingnya, kalau semakin banyak deterjennya, berarti dia semakin bergerak cepat. Sama sih seperti itu. Maaf ya. Oh, maaf saya salah membaca. Jadi yang tadi itu kalau deterjennya banyak, dia hanya punya waktu 30 detik untuk bergerak cepat, kemudian yang 10 gram ini malah lebih lama lagi. Seperti itu, Bapak, teman-teman. Ya, benar sekali ya. Teman-teman yang lain mau menambahkan nih, Irma. Ya, bisa ditambahkan ke teman-teman dari Ibu Mei tadi. Mungkin kelompok lain menambahkan. Kelompok. Berarti kesimpulannya sama dengan kelompok kami ya, Mei ya. Iya, sama. Semakin banyak deterjen, semakin cepat cacingnya keluar ya. Iya. Kalau pakai ledeng tadi lama keluarnya. Ya, terima kasih untuk yang sudah presentasi ya. Selanjutnya di bagian solusi itu
di LKPD kalian itu ada untuk solusinya ya. Itu silakan dilanjutkan mengerjakan. Kalau sudah nanti dipresentasikan sebentar dan yang lain menanggapi. Bapak beri waktu 20 menit ya. Silakan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, silakan menampilkan hasilnya. Lanjutan dari LKPD tadi. Kelompok yang mau maju yang mana? Bapak beri kesempatan yang mau maju. Bisa dari kelompok 2 ya. Ada Bu Nadia, ada Nadia, Fitri, dan Pida ya. Itu bisa menampilkan hasil presentasinya. Silakan. Silakan Kelompok kami aja Pak, kelompok 3 Pak. boleh. Ya, silakan. Kami bikin poster Pak untuk solusinya Pak, himbauan untuk tidak membuang sampah ke sungai atau ke tanah sembarangan begitu Pak. Untuk menghindari pencemaran tanah Pak. Bagus. Kelompok lain silakan menanggapi. Itu Ina, itu posternya nanti ditempel di mana ya? Poster kami nanti kami tempel di mading kelas kita. Sesuai arahannya Pak Wahyu kemarin. Berarti itu untuk kita ya, Ina, itu posternya untuk kita biar tahu tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu. Iya, yang ditempel di kelas itu untuk kita. Tapi Pak Wahyu juga sampaikan hasil kita itu juga bisa kita share lewat sosial media, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih, Ina. Sama-sama, Fitri. Ya, benar sekali ya. Nanti hasil dari salah satu cara kita untuk menanggulangi melalui poster tadi ya nanti ya. Nah, untuk poster itu nanti bisa juga kalian bentuk dalam file ya sebagai dokumentasi ya. Dan biar Bapak ada ini untuk nilai tugas jadi bentuknya dalam file dan dikirimkan ke Google Form ya, nanti ada Bapak kasih tahu. Selain ditempel di mading dan sebagainya ya. Selanjutnya kelompok 1 sudah. Menurut kelompok 1 apa solusi yang bisa diberikan? Bisa Irma, Daris, Mei. Salah satunya. Silahkan. Solusinya yang itu Pak, bisa mengganti deterjen biasa dengan deterjen ramah lingkungan. Ya, boleh ya. Jadi, salah satu yang penyelidikan tadi kan ada menggunakan deterjen ya. Itu salah satu bisa yang menyebabkan pencemaran tanah. Nah, dari hasil diskusi kita seluruhnya tadi, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Simpulkan bersama-sama apa yang sudah menjadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita refleksi, kesimpulan dan refleksi ya. Yang pertama kita simpulkan dulu. Tadi kan sudah diungkapkan oleh yang lain ya, bahwa pencemaran tanah itu bisa juga disebabkan oleh deterjen. Nah,
selain deterjen, kira-kira dari hasil pengamatan kalian tadi atau penyelidikan itu ya, kira-kira polutan apa saja yang ada di sana? Bisa dari gambar, artikel yang sudah diberikan tadi, selain dari penyelidikan. Sampah Mungkin plastik, Pak. ya sampah plastik bisa ya. Apalagi tadi selain sampah, limbah tadi masuk tidak? Masuk, Limbah Pak. ya, limbah Limbah sawit tadi pupuk. ya. Ya, Ya, biasanya di perkebunan kan biasanya itu ada limbah ya, limbah terutama di perkebunan sawit itu ada limbah, contohnya hasil dari pestisida, pupuk dan sebagainya yang digunakan secara berlebihan. Itu dapat merusak struktur tanah ya. Itu dapat menyebabkan pencemaran tanah juga. Selanjutnya untuk kesimpulan ya, kita bisa menyimpulkan bahwa pencemaran tanah di sini dapat kita atasi sebenarnya ya, dapat memberikan beberapa solusi. Contohnya kayak yang kalian kerjakan tadi, membuat poster salah satunya ya, untuk himbauan ya agar tidak mencemari tanah ya, atau bentuk lainnya bisa, misalkan membuat produk atau yang lainnya, yang intinya dia untuk mengatasi pencemaran tanah karena itu tadi ya, karena sampah, limbah dan sebagainya. Kemudian untuk tahap selanjutnya ini ada refleksi. Menurut kalian dari pembelajaran tadi, yang mana yang paling berkesan atau menarik ya, kemudian yang mana ada kendala dalam penyelidikan tadi. Silahkan para siswa. Saya Pak, Ya, yang menarik itu Pak, saat menuang deterjen terus menunggu itu terus cacingnya tiba-tiba keluar itu Pak, menarik itu Pak. ya, bagus. Yang lain ada lagi? Saya, Pak, Ya, itu kendalanya, Pak. Tadi saya tuh takut sama itu cacingnya, Pak, geli. Jadi tadi nggak berani, Pak. Itu, Pak, kendalanya. ya, ya. Jadi berdasarkan pembelajaran tadi ya, sudah ada kesimpulan dan sebagainya bahwa pencemaran ini dapat kita atasi sebenarnya mulai dari diri kita sendiri ya. Kemudian bisa kita mengajak atau menghimbau kepada orang sekitar kita. Dan kita bisa mengupayakan berbagai cara untuk mengatasinya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada namanya post test ya. Post test untuk menilai sampai di mana sudah kalian ini belajar, pemahaman kalian. Nah, ini ada Bapak beri link quizzes ya di link ini ya. Kemudian di grup WA juga ada Bapak kirimkan. Silahkan dikerjakan ya. Waktunya mungkin 5 sampai 10 menit ya. Baik Silahkan Pak, dikerjakan. baik siap, Pak. Pak. Selesai? Selesai, Pak. Nah, Sudah Pak. untuk nilainya nanti Bapak umumkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini nanti selanjutnya lagi ada penugasan tadi ya, berupa pembuatan poster. Ini dikerjakan di rumah bisa ya, dengan kelompoknya, bisa juga kerjasama. Nah, ini nanti bisa yang kalian sudah bikin bisa di-scan atau dipoto ataupun bentuk file lainnya, bisa dikirimkan ke Google Form yang sudah Bapak sediakan. Nah, ini kalian bisa kirimkan ya, di grup WA juga sudah Bapak kirimkan linknya. Tuh, sampai di sini ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini? Tidak ada Pak. Ada. Berarti sudah jelas semua ya.
Jelas, Pak. Ya, kalau sudah, silahkan salah satu orang pimpin doa. Saya, Silakan. Pak, pimpin doa. Ya, silakan. Baik, Pak Wahyu dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang pencemaran udara ya, lanjutan dari ini. Tapi sebelum masuk pencemaran udara nanti, akan kembali Bapak ulas sedikit tentang pencemaran tanah ini yang sekiranya belum sempat disampaikan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.